Yo Mina, di video kali ini saya akan membahas lanjutan alur cerita Kagurabachi, yaitu chapter 28, 29, dan 30. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Terjadi kilas balik saat Shiba dan Chihiro membicarakan tentang gudang penyimpanan. Chihiro merasa kelelahan saat memantau gudang penyimpanan yang berada di dimensi lain. Menurutnya, gudang itu memiliki struktur tak biasa dan luas tak terhingga. Hal itu membuat Shiba tidak bisa berteleportasi ke sana. Lalu Chihiro bertanya kepada Hakuri, apakah dia pernah melihat cara pewarisan kepemimpinan klan Sazanami. Hakuri mengatakan bahwa ada semacam upacara yang dilakukan di pemakaman bawah tanah. Itu adalah pemakaman klan Sazanami yang memiliki kekuatan suci. Hakuri cukup kesulitan mengingatnya karena itu sudah cukup lama. Dia hanya bisa mengingat bahwa saat itu hanya ada 2 orang di sana dan Hakuri pun tidak benar-benar ada di sana. Chihiro merasa bahwa jika memang ada sebuah upacara untuk mewariskannya, maka mereka salah tentang jaminan yang dikatakan Kiora karena gudang itu tidak akan diwariskan begitu saja jika pemiliknya mati. Artinya ucapan Kiora yang mengatakan bahwa jika dia mati maka gudang akan menghilang adalah benar. Di lain hari, Chihiro memberitahu Shiba bahwa dia melihat sebuah pintu di dalam gudang. Shiba mengira itu benda lelang, tapi menurut Chihiro biasanya benda lelang ditempatkan di dalam wadah khusus. Selain pintu itu, benda lain yang tidak ada di dalam wadah hanyalah senjata yang sepertinya digunakan untuk bertarung. Sehingga saat itu Shiba menyimpulkan bahwa mungkin ada sebuah cara untuk masuk dan keluar dari dunia nyata. Chihiro sudah beberapa kali melihat orang keluar masuk dari sana, tapi tidak ada yang pernah menggunakan pintu itu. Mereka hanya diteleportasi keluar masuk dari sana. Mereka berdua akhirnya mengambil kesimpulan bahwa pintu itu adalah pintu darurat. Saat pemilik gudang mati, yang hilang hanyalah akses menuju ke sana, sedangkan gudangnya tetap ada, dan pintu itu bisa digunakan sebagai akses darurat. Lalu Chihiro menanyakan pintu itu kepada Hakuri. Dia menunjukkan gambarnya kepada Hakuri, tapi Hakuri tidak tahu tentang pintu itu. Hanya saja dia mengetahui lambang yang ada di pintu itu. Kembali ke masa kini, di tengah pelelangan terjadi getaran. Kiora menyadari bahwa Chihiro sudah ada di dalam gedung. Yang artinya Chihiro sudah tahu tentang pintu darurat, jaminan gudang, dan satu-satunya cara untuk membobolnya. Berdasarkan informasi Hakuri, target Chihiro atau pintu darurat itu ada di tingkat bawah gedung pelelangan, yaitu di pemakaman bawah tanah klan Sazanami. Sementara di ruang pelelangan, situasinya tidak kondusif karena para peserta pelelangan pun sudah mengetahui bahwa Chihiro ada di gedung pelelangan. Tapi anehnya Kiora justru merasa senang dengan kedatangan Chihiro karena dengan adanya Chihiro, Enten menjadi barang utama yang berfungsi dan akan lebih berharga daripada Shinichi. Chihiro kini bukan pemiliknya karena Enten sudah berpindah tangan saat Chihiro menukarnya dengan Hakuri, dan itu membuat Kiora bisa mengincar nyawa Chihiro tanpa rasa bersalah. Sementara itu, Shiba baru kembali ke mobil membawa satu bocah nekat. Setelah itu, dia membawa Hakuri masuk ke dalam gedung. Sementara Chihiro saat itu sudah menggunakan Kuregumo yang masih bisa berfungsi walaupun sudah rusak. Tapi Chihiro yakin, setelah menggunakan beberapa jurus, Kuregumo akan benar-benar hancur menjadi abu. Lalu Chihiro menggunakan Mei, dan dia langsung menebas semua orang yang ada di ruangan gelap itu. Orang-orang kesulitan melihat pergerakan Chihiro, lalu mereka mulai mengincar cahaya dari Kuregumo untuk mendeteksi Chihiro. Tapi saat cahaya itu datang ke arah mereka, itu ternyata hanyalah Kuregumo yang dijadikan umpan oleh Chihiro. Dan saat itu, Chihiro menebas mereka semua menggunakan katana biasa. Tapi tidak lama kemudian, lampu kembali menyala dan para penyihir elit sudah bersiap menyerang Chihiro. Hanya saja, saat itu Chihiro bersikap sangat tenang. Kemudian tiba-tiba Hiyuki muncul menghancurkan dinding di belakang Chihiro. Sementara itu di dalam ruang pelelangan, anggota Kamunabi sedang duduk di kursi peserta bersiap untuk membeli Shinichi. Anggota pria mengatakan bahwa tugasnya saat ini sangat mudah, sementara anggota wanita merasa khawatir karena pelelangan itu menjual manusia juga. Tapi menurut anggota pria, mereka harus bisa memilih yang bisa mereka lindungi, karena dengan membeli Shinichi, mereka bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Kembali ke Chihiro, para penyihir elit bertanya-tanya siapa wanita yang baru datang. Apakah dia adalah rekan Chihiro? Saat itu Chihiro mengingat ucapan Shiba yang mengatakan bahwa mereka harus terlihat mencolok, karena dengan teleportasi Shiba, mereka akan bisa langsung ke bawah tanah tanpa bertarung dengan para pengawal.
Tapi menurut Chihiro, Hiyuki lah yang akan menjadi masalah besar. Kembali ke pertarungan, Hiyuki menghajar semua pengawal dengan tinju apinya. Begitupun dengan Chihiro. Dia menebas semua pengawal di sana. Tapi setelah itu Chihiro dibawa ke dimensi lain karena Hiyuki ingin berbicara empat mata dengan Chihiro. Hiyuki merasa situasinya menjadi rumit setelah Chihiro menyerahkan Enten. Karena dengan situasi seperti itu, otomatis Hiyuki pun harus melindungi Chihiro. Akhirnya terjadi negosiasi saat itu. Hiyuki bertanya kenapa Chihiro menyerahkan Enten kepada Sazanami. Chihiro menjelaskan bahwa dia ingin mencari tahu bagaimana cara masuk ke dalam gudang khusus milik klan Sazanami. Lalu Chihiro mengklaim bahwa jika Hiyuki ingin mendapatkan Shinichi, maka dia membutuhkan informasi darinya. Tapi Hiyuki tidak membutuhkannya karena Kamunabi akan membeli Shinichi. Lalu Chihiro mencoba membujuk Hiyuki dengan mengatakan bahwa ada anak kecil yang menangis karena kakaknya dijual dalam pelelangan. Chihiro mencoba mengetuk pintu hati nurani Hiyuki, tapi Hiyuki sudah membulatkan tekad bahwa tujuan dia hanya mendapatkan Shinichi dan membuat Enten tidak bisa digunakan. Tapi sebenarnya menurut Tafuku, Hiyuki membuat keributan di markas karena tidak setuju dengan rencana Kamunabi. Menurut Hiyuki, semua nyawa itu berharga. Chihiro pun masih percaya bahwa Hiyuki masih memiliki hati nurani. Saat itu Chihiro terus-menerus meyakinkan Hiyuki karena Chihiro tahu Hiyuki orang yang baik dan peduli terhadap nyawa orang yang tidak bersalah. Dan akhirnya setelah mempertimbangkan semuanya, dengan cukup kesal Hiyuki memutuskan akan bekerja sama dengan Chihiro. Dia bertanya apakah Chihiro memiliki cara untuk mendapatkan Shinichi. Dan setelah terjadi kesepakatan antara Hiyuki, Tafuku, dan Chihiro, Tafuku langsung melepaskan sihirnya dan mereka kembali ke dunia nyata. Dan kini Hiyuki benar-benar melindungi Chihiro. Sementara itu Shiba ternyata menuju lantai bawah tanah dan akan membereskan Parato. Setiap tahun Parato berjaga di ruangan pelelangan, tapi untuk tahun ini mereka ditugaskan untuk berjaga di lantai bawah tanah. Mereka bertanya-tanya kenapa mereka ditugaskan di sana. Padahal lantai bawah tanah atau makam klan Sazanami yang menjadi pintu darurat menuju gudang hanya diketahui oleh mereka dan ayah mereka. Itulah kenapa tidak pernah dijaga ketat. Tapi karena tahun ini mereka berjaga di sana, jadi ada kemungkinan ada seseorang yang mengetahuinya dan Soya tahu orangnya adalah Chihiro. Karena Chihiro memiliki Hakuri yang memiliki informasi tentang mereka. Soya pun menebak dengan tepat apa yang sudah dilakukan Chihiro, termasuk mendeteksi bagian dalam gudang menggunakan Enten. Mereka pun mewaspadai Shiba yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Mereka pun tahu Chihiro sudah muncul, tapi mereka, khususnya Tenri, merasa tidak mungkin Hakuri akan ikut muncul bersama Chihiro datang ke pelelangan. Tapi Tenri salah. Saat itu tiba-tiba Hakuri mengintip mereka di balik tiang dan Soya tanpa pikir panjang langsung mengejar Hakuri. Ternyata itu adalah rencana Hakuri. Hakuri tahu betul Soya memiliki kecerdasan melebihi ayahnya dan kelemahannya adalah Hakuri. Jadi Hakuri sengaja memisahkan Soya dengan anggota To lainnya untuk memudahkan Shiba melawan anggota To tersisa. Shiba sendiri saat itu sudah muncul di belakang Tenri sambil berkata, "Ini bagaimana cara membukanya?" Sedangkan Hakuri akan berlari ke atas. Di sana dia akan bertemu dengan Chihiro, lalu Chihiro akan melawan Soya. Setelah tiba di atas, Hakuri memang bertemu dengan Chihiro yang saat itu sedang menghadapi beberapa pengawal. Tapi sesaat sebelum Hakuri mendekat, tiba-tiba seseorang muncul dengan tanda api di tangannya. Lalu ada pohon yang tumbuh menciptakan sebuah dinding yang memisahkan Chihiro dan Hakuri. Shiba sebenarnya meminta Hakuri kembali ke bawah jika dia tidak berhasil menemui Chihiro. Tapi saat itu Hakuri bertekad akan mengulur waktu hingga Chihiro berhasil mengalahkan penyihir yang membuat dinding pohon itu. Walaupun menurut Hakuri akan lama karena penyihir itu sepertinya cukup kuat, tapi Hakuri tetap yakin karena apapun itu Chihiro dan yang lainnya tidak akan pernah menyalahkannya. Jadi Hakuri bertekad akan menghadapi Soya sendirian. Dan momen itu mengakhiri Kagurabachi chapter 28, 29, dan 30 kali ini. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangate. Don't